Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kami akan membahas tema tentang pidana pemalsuan surat. Baik ya, nanti jika ada penjelasan kami yang kurang jelas atau masih ada pertanyaan dari penjelasan kami sehingga membuat penasaran rekan semuanya, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan berusaha menjawab apa yang Anda tanyakan. Oke, kita simak saja penjelasan. Pengaturan pidana pemalsuan surat ini, yang pertama bahwa ini diatur dalam pasal 263 dan 264 KUH pidana. Pemalsuan surat bukan delik aduan, sehingga pihak yang dirugikan tidak melapor kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, proses penegakan tetap dapat dilaksanakan. Pengertian surat di sini adalah segala surat yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik atau komputer. Ini yang kita maksud dalam pemalsuan surat di dalam KUHP di sini. Pasal 263 KUH pidana atau KUHP di ayat 1 di sini disebutkan bahwa barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakai tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Di sini adalah frasanya membuat surat palsu atau memasukkan surat. Membuat surat palsu di sini bisa diartikan bahwa itu sebelumnya tidak ada surat sehingga dibuat surat seolah-olah asli. Nah, memasukkan surat, suratnya sebenarnya ada tetapi dipalsukan. Ayat 2 di sini diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan tadi, seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi di sini yang ayat 2 ini adalah kepada yang memakai surat palsu. Yang pertama ada yang membuat atau memalsukan surat. Pasal 2464 KUH pidana. Di sini ayat 1, pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap, ya, ini ada pemberatan jadi 8 tahun jika yang dipalsu ini ada berupa pertama akta otentik. Yang kedua surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya atau dari suatu lembaga umum. Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 atau 3 dan tanda bukti dikeluarkan sebagai pengganti surat itu. 5. Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Jadi di sini ada pemberatan ancaman menjadi 8 tahun terhadap surat-surat yang sudah ditentukan, ada 5 poin, 5 jenis ini. Di pasal 3264 KUH pidana di ayat 2 di sini juga ada pidana yang sama 8 tahun jika dia ini yang menggunakan suratnya, jadi menggunakan surat yang palsu dari 5 poin tadi. Ayat 1 isinya tadi yang diuntukkan seolah benar atau tidak palsukan jika pemalsuan itu dapat menimbulkan kerugian. Jadi yang menggunakan atau yang memakai di ayat 2-nya. Surat yang dipalsukan itu harus surat apa ya? 1. Dapat menimbulkan suatu hak. Nah, ini misalnya ijazah, karcis. Kalau ijazah haknya apa? Dia bisa dinyatakan lulus. Nah, kalau sarjana dia bisa mendapatkan gelar karcis, dia tentu dia bisa naik karcis apa dulu. Kalau karcis kereta ya dapatnya kereta, mau apa namanya, mau bis juga mau bis, ya begitu. Dapat menentukan suatu perjanjian, contohnya dia memasukkan surat jual beli, utang piutang. Nah, di sini tanda tangannya dibuat palsu sehingga dia memasukkan suatu perjanjian. Dapat menampilkan suatu pembebasan utang, ya,
misalnya kwitansi, dapat dari surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, contohnya surat kelahiran, buku harian. Nah, ini di surat keterangan kelahiran dipalsukan juga ada juga di sini. Bentuk pemalsuan surat, kita lihat bahwa bentuknya dilakukan dengan cara membuat surat palsu. Jadi membuat ini berarti membuat isinya bukan semestinya atau tidak benar. Jadi di sini terkadang mungkin tidak ada suratnya, dibuatlah surat palsu itu, isinya bukan semestinya, tidak benar. Yang kedua, memasukkan surat. Jadi suratnya sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bisa diganti dengan lain, bisa dikurangkan, ditambahkan, merubah jadi surat. Jadi kadang juga ada suratnya, jadi ada suratnya, tapi di atas nama A, jadi atas nama B, itu memasukkan surat. Memasuk tanda tangan, juga termasuk masuk surat, jadi tanda tangannya dipalsukan. Nah, pada orang yang tidak mau tanda tangan, tiba-tiba ada tanda tangannya. Yang keempat, foto orang lain dari pemegang yang berhak, jadi fotonya ini diganti. Nah, harusnya fotonya si A, tapi ternyata menjadi foto si B. Ini termasuk dalam bentuk pemalsuan surat juga. Nah, ini ya harus menjadi perhatian ya. Memalsu tanda tangan dengan persetujuan pemilik tanda tangan tetap adalah sebuah pemalsuan. Ya, jadi walaupun yang pemilik tanda tangan itu mengiyakan untuk dipalsukan tanda tangannya, itu tetap adalah sebuah pemalsuan. Kita lihat bagaimana dengan unsur tindak pidana pemalsuan surat. 1. Pada waktu memasukkan surat dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli atau tidak palsu. Yang kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Karena menggunakan kata dapat, jadi tidak betul-betul ada kerugian. Karena di sini hanya sebuah kemungkinan. Yang dihukum tidak saja orang yang memasukkan, tetapi yang sengaja menggunakan surat. Jadi yang tidak memasukkan dan kalau dia yang menggunakan juga sengaja. Di sini orang yang menggunakan ini sudah menyadari jika surat tersebut adalah palsu. Jadi ketika orang tersebut tahu bahwa itu surat palsu atau dia menyadari itu surat palsu tetapi dia tetap menggunakan, dia juga tetap harus dijatuhi pidana atau bisa diminta pertanggungjawaban pidana. Dalam hal menggunakan surat palsu harus dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan perbuatannya dapat merugikan orang lain. Jadi itu harus membuktikan kalau dia mengetahui bahwa itu memang seolah-olah surat asli. Bagaimana dengan pemeriksaan laboratorium forensik? Terkadang untuk menentukan suatu tanda tangan palsu atau tidak dalam suatu surat perlu adanya pemeriksaan melalui laboratorium forensik atau LAFOR. Nah, permintaan pemeriksaan ini melalui laboratorium forensik tersebut adalah diminta oleh pihak aparat penegak hukum, biasanya penyidik, jaksa, hakim atau mungkin yang lainnya, di mana dalam permohonannya harus dilengkapi dengan dokumen pembanding. Jadi di sini ada dokumen pembandingnya, mana yang asli dan mana yang dimintakan untuk diperiksa apakah di situ adalah palsu. Pemalsuan dokumen kependudukan. Nah, ini dianggap melanggar ketentuan dalam pasal 9394 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Di sini ancaman pidananya ada 6 tahun dan atau pidana denda paling banyak denda sebesar 75 juta rupiah. Mungkin nanti kami akan membahas tersendiri terkait dengan pemalsuan dokumen kependudukan. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran dan masukan silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.